kepada Bapak-Bapak pembina, Bapak-Bapak nasihat, Bapak-Bapak para badan, Bapak-Bapak para pengurus yayasan, Bapak pengurus perguruan, jakatnya, Bapak Ibu jemaah perguruan Farhan Sabandi yang mengikuti kerja online, rahimakumullah. Pertama-tama kita sama-sama menjadikan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kesempatan yang berbahagia ini dapat kita melaksanakan kewajiban dan rutinitas kita dalam perguruan Hafiz Sabandi dalam rangka untuk melaksanakan zikir di majelis zikir perguruan Hafiz Sabandi dalam keadaan sehat walafiat, serta juga kita dapat satu kerahmatan keridhaan daripada Allah, sehingga kita dimudahkan untuk hadir di majelis zikir. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan ridhonya, amin. Kemudian kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya juga kita akan semoga kita dapat mengikutinya secara zahir dan batin, amin. Alhamdulillah kita ini berada pada bulan haji ya, ini sudah ada di penghujungnya. Artinya bahwa suasana haji, suasana korban itu masih ada terasa sekali. Lebih-lebih di dalam perguruan kita ini merupakan kita selalu hadir di dalam halqa zikir. Nah, inilah artinya bahwa kita hadir dalam rangka kita berjuang, berjihad, dalam rangka kita tolong menolong. Jadi sangat berarti sekali kehadiran kita, doa kita, syafaat kita semuanya. Inilah yang sebenarnya yang menjadi kerinduan ya, harapan daripada keluarga-keluarga kita, baik yang masih hidup juga yang sudah meninggal. Jadi tidak sebatas kita memberi daging korban, akan tetapi ada syafaatnya ya. Itu yang malah lebih bermanfaat ya daripada yang lainnya. Nah, sehingga dengan syafaat itu hati jadi tenteram, hati jadi tenang, jadi mudah bisa memahami, bisa menerima segala persoalan-persoalan kehidupan kita. Jadi sekali lagi bahwa suasana lebaran ini kita gunakan untuk zikir ya. Zikir adalah merupakan satu bentuk amalan yang khas khususnya di perguruan Sabandi. Zikir jahar ini yang selalu kita dendangkan, selalu kita kibarkan kapan dan di mana saja. Kita tidak harus menunggu tua ya. Menunggu harus kita detik-detik terakhir ya. Kapan saja kita punya kesempatan silakan. Asal kita masih kuat ya. Silakan, kita tidak harus diperintahkan sebenarnya. Tidak harus kita dipaksa-paksa atau dikerasin ya. Ini adalah kesadaran kita sendiri. Toh semuanya itu kembali pada diri kita masing-masing di sini ya. Ya, dari itu sebabnya kita zikir ini sebagai obat penawar sebenarnya dari hati yang luka, hati yang galau, hati yang tidak tenang ya, hati yang terkacaukan di situ ya. Jadi zikirlah obatnya di situ ya. Allah turunkan Al-Quran ini sebagai penawar bagi obat orang-orang yang beriman sebenarnya. Jadi sekali lagi bahwa zikir ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi kehidupan kita menjadi seimbang ya. Ada satu terasa terlepas daripada persoalan. Walaupun ada persoalan, paling tidak kita minimal ya. Jadi tidak terlalu beban ya. Itu
zikir ini sehingga netral situasi-situasi pikiran, situasi rasa dan sebagainya. Maka hentakan zikir ini penting. Kekuatan zikir ini sebenarnya melepas daripada gangguan-gangguan yang ada dalam diri kita. Sebenarnya coba dihentak dulu zikir, hentakkan sekeras-kerasnya. Bila perlu kubah itu pecah dengan keras, hentakan zikir itu ya, dengan lembut di situ. Kita mau melepas daripada gangguan-gangguan itu. Hentakan-hentakan itulah yang akan mempengaruhi ya, dari fisik itu. Fisik itu ada gangguannya ya, daripada semua organ-organ tubuh ini diganggu sebenarnya. Itu makanya Allah sudah menjelaskan tentang bagaimana Allah mengizinkan iblis ya, terkait tentang iblis diberikan umur yang panjang, minta izin supaya orang beriman itu diganggu, dibelokkan gitu. Ya, silahkan kalau mampu, kalau bisa. Itu sebabnya ketika dalam situasi zikir itu lemah, disitulah yang dikhawatirkan bahayanya kita di situ. Terbelokkan pandangan kita, fokus kita supaya jadi fokus ini semuanya terganggu oleh gangguan-gangguan itu sendiri, dari pendengaran, penglihatan, pikiran dan semua ya. Bayangkan enggak itu, maka di teleko itu kalau dia zikir itu bawa tasbih. Tasbih itu alat untuk memukul setan sebenarnya. Tapi kalau kita enggak, cukuplah hentakan itu ya. Tidak perlu pakai alat fisik ya, alat jahil. Hentakan itulah yang akan mempengaruhi ya, akan memberi efek yang luar biasa sebenarnya. Makanya kalau begitu kita hentakan zikir kuat-kuat, kemudian masuk kepada wilayah syirk, itu enak sekali, itu adem rasanya. Itu sebenarnya. Maka dua amalan itu sangat penting ya. Situasi kita mungkin kondisi fisik, pikiran, takkan inilah yang menolongnya ya, yang membantu, berikan satu penawar dia buat ya. Itu jadi begitu kita diam, ya terasa, masih terasa hentakan itu, masih terasa gerakan-gerakan ya. Itulah yang terbawa dalam satu kehidupan kita. Lebih-lebih dari detik-detik terakhir itu akan muncul semua amalan kita, semua keimanan kita, semua apa yang kita perbuat. Nah, itu sesungguhnya makanya tidak sedikit pun yang ketinggalan. Kalau kita lalai, kita tinggalkan, kita bawa apa? Apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi andalan kita. Ya, tentang masalah ibadah-ibadah lain mungkin kita banyak bolong-bolongnya, banyak kurang-kurangnya. Tetapi semuanya disempurnakan dengan zikir ya. Tertutupi dia kurang. Ibarat kita punya persoalan-persoalan misalnya kan, jadi bisa tertutupi. Bayangkan enggak, luar biasa ya. Jadi zikir ini sebenarnya sebagai pelebur dari semua kekeliruan kesalahan ya. Itu jadi zikir ini adalah pelurus sebagai memurnikan daripada ketahuan kita ya. Yaitu menafikan ya, keyakinan-keyakinan yang lain, kecualiannya ya. Terlebih-lebih kita sudah ada bimbingannya, sudah ada fokusnya, ada sandaran. Itu lebih presisi ya, lebih tertuju dia kepada tujuannya ya. Nah, kita sampaikan bahwa dalam praktiknya kita tidak boleh ada kehadiran yang lain, tidak ada, tinggalkan yang lain-lain ya. Itu semuanya. Jadi sudah ada landasannya, sudah ada tempat kita bermunajat, bermusyahadah, tempat kita memperhatikan gitu ya. Jadi membuat kita tidak membuat kita tidak terganggu ya, tidak bingung atau tidak kemana mengarahkan ya pikiran kita, mengarahkan keyakinan kita, akan kesulitan gitu. Kalau hanya dalam bentuk fisik saja, kauliah saja, fi'liyah saja ya, tanpa ada sandaran hati ya, tanpa ada ilmu yang ditunjukkan, sangat sulit, sangat berat. Nah, itu pun harus kita istiqomah, itu pun harus terus-menerus sebenarnya, supaya tidak terlepas, supaya tetap terjaga, terpelihara dia. Sewaktu-waktu kita dalam kondisi mungkin kita tanpa menyadari aja
Nah, tapi karena kita sering dan selalu akan muncul tiba-tiba, akan gerak refleks ya, gerak tanpa berpikir, gerak tanpa harus berkeinginan, ya tiba-tiba ada saja ya gitu. Itu sebenarnya itulah harapan sebenarnya dari kita berzikir ini ya, dari kita menerima ilmu zikir, ilmu musyahadah atau ilmu petunjuk. Nah, jadi dengan jalan itulah sehingga kita ya mudah ya untuk mengatasi kondisi kita, situasi. Makanya setiap kali orang-orang detik-detik itu selalu ingat apa mau diingat, kemana ingatan kita. Nah, kita tidak pernah dibimbing bagaimana ingat yang sesungguhnya, kan begitu. Disuruh ingat Pak, ingat ya, itu kan ingat Allah. Gimana cara? Hanya sebatas menyebut saja, berkalam saja, berucap tetap kalimat Allah ya. Kalimat Allah, illallah atau Allah atau la ilaha illallah. Nah, jadi kalimat-kalimat ini sebagai pengantar, sebagai satu pernyataan bahwa tiada ilah, tiada yang kita ingat, tiada yang kita sembah, tiada yang kita pandang kecuali hanya Allah SWT. Maka disitulah penting yang sembah itu ya, puji dan sembah itu dari Allah, milik Allah. Dan itulah yang Allah letakkan yang ada dalam diri kita masing-masing. Itu sebenarnya bukan kita buat, bukan kita harus mengada-ada, karena memang adalah milik Allah dari Allah. Dan Allah sudah meletakkan. Tinggal kita harus pelajari, harus dibimbing, harus kita mengenalnya gitu ya. Nah, itu. Jadi dengan dasar itulah sehingga kita ibadah itu enak, ibadah itu tertuju, ibadah itu berkonsentrasi. Ada fokus ya, ada keelasan, ada kehusukan di dalamnya di situ ya. Nah, itu. Jadi gangguan-gangguan luar ini biarkan, jangan dihiraukan ya. Jangan dengan kita mendengar yang lain, terus melihat yang lain sehingga yang di dalam itu terlupakan. Ibarat kita nyopir misalnya kan, supir kan kita fokus kepada ya pada jalan yang kita jalani. Itu walaupun kita dengar ada suara itu, kita lihat orang wirawiri, tapi fokusnya enggak ke situ. Ya, tetap kepada jalan yang kita lalui. Itu makanya kalau kita lalui di situ terjadi accident ya, terjadi sebuah kebahayaan di situ. Begitu sebenarnya contoh ya. Jadi dalam situasi kita ya ingat atau dalam situasi kita berzikir itu walaupun ada yang lain tetapi kita tidak menjadi sebuah tujuan ya, tidak menjadi satu pandangan kita di sini. Semuanya kita tinggalkan walaupun ada terdengar, terlihat, tapi tidak kita lihat dan tidak kita dengar. Seperti itu sebenarnya. Nah, jadi sangat mudah sekali sebenarnya. Itulah yang perlu diasah, perlu kita kita aplikasikan, kita biasakan itu dalam syiar, dalam jahar, dalam suluk, dalam etika, terus itu ya. Karena ini perkaranya hanya halus, perkaranya ini licin, perkaranya ini sangat-sangat berat. Ya gangguan-gangguan di luar ini yang membawa masuk ke dalam. Bayangkan enggak? Itu dalam fisik ini kan terlalu banyak, terlalu lama kita bergulat di situ, berkecimpung. Sementara kerohanian kita tidak tahu, nggak ngerti, hanya tiba-tiba, hanya sebentar, hanya sedikit waktu. Bayangkan enggak? Nah itu, jadi ya tidak sebanding dengan apa yang dilakukan kita yang di luar daripada apa yang kita perhatikan di dalam. Nah bayangkan enggak? Itu sebabnya ya wajar-wajar saja. Coba perkara yang di dalam lebih dipertekun, lebih banyak dari yang luar, lebih kita perhatikan. Ya mungkin tidak akan kelihatan yang luar-luar ini. Hanya yang kita lihat situasi yang dalam, situasi kerohanian kita ya. Itulah sebabnya kita melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh zahir, mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh zahir. Itu pendengaran batin, penglihatan adalah batin. Itu sebenarnya la kasyaba fu'ada marrah. Itu adalah sesuatu yang tidak akan mungkin salah, berdusta apa yang dilihat oleh hati, oleh mata hati. Itu kemurnian gitu ya. Itu sebenarnya apa yang dilihat, apa yang didengar, dirasakan oleh hati itu seperti kenyataan, satu kebenaran sesungguhnya ya. Maka adalah memperhatikan di situ di dalamnya, sehingga yang lain itu tinggalkan ya. Karena ini yang menjadi pedoman kita, ini yang kita bawa, ini yang kita pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Apa yang kamu dibuat, apa yang kamu perbuat di luar diri kamu, sedangkan aku ada dalam diri kamu.
Apakah kamu peka, tidak melihat, tidak mendengar, tidak memperhatikan? Itulah kesalahan kita, kemurkaan kita ya kepada Allah, artinya mengabaikan terkait apa yang Allah minta, apa yang Allah suruh ya. Uskur rabbaka fi nafsika tadaruh. Ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu. Cuma kita masih mengingat Allah dalam lisan, dalam pikiran, dalam ucapan, dalam gerak. Di dalam hati gimana cara mengingat Allah? Jadi ya, itu yang penting sebenarnya. Ya, program kita dibimbing itu tentang bagaimana mengingat Allah di dalam hati kita. Itulah jalan kita bermarifat kepada Allah. Jalan kita untuk liqa rabbih, ya. Jalan kita bertemu dengannya. Barang siapa berharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyak. Itulah yang ada ya, zikir yang banyak, zikir yang tetap, zikir yang terus menerus tidak pernah putus adalah zikir yang di dalam hati ya. Ya, itu. Jadi sekali lagi bahwa jamaah aktifkan di situ. Makanya zikir jahar, zikir apa namanya, mingguan, harian dan sebagainya itu terus saja ya. Jangan sampai dilalai gitu. Itu kerugian kita nanti. Penyesalan bahwa kenapa enggak kita berjuang dulu, padahal kesempatan kita banyak. Kita tinggalkan kan begitu. Nah ini juga menjadi sebuah kemewahan kita ya, menjadi sebuah keistimewaan kita. Ya sabaqal mufarridun kata Allah. Orang-orang yang diutamakan nanti di akhirat. Siapa golongan yang diutamakan ya Rasulullah? Az-zakirunallah az-zakirat. Golongan yang banyak berzikir kepada Allah, baik dia laki-laki maupun yang perempuan. Itu yang luar biasa ya. Ya, jadi sekali lagi bahwa asah diri kita, asah kerohanian kita, pikiran itu dengan zikir. Sehingga tiada lain, tiada waktu, tiada kesempatan, tiada kecuali hanya untuk zikir kepada Allah ya. Itu jadi jika zikir ini sudah menjadi satu kenikmatan, satu rasa, satu kebiasaan, itu menjadi tidak susah ya, tidak enak. Memang orang lain melihat berat, susah dan sebagainya kan, tapi karena mereka tidak membiasa diri, tidak terbiasa. Orang yang membiasakan dirinya akan menjadi terbiasa buat mereka ya. Jadi tidak akan sulit berucap, berlisan, tidak sulit mereka ketika diminta untuk ingat kepada Allah dan selalu muncul gitu ya, selalu ada. Makanya begitu kita isyaratkan dengan satu tunjuk saja, orang sudah tahu kemana arahnya petunjuk yang satu itu kan. Tapi kalau orang yang tidak ngerti, taunya petunjuk yang satu itu hanya nomor satu atau dukungan nomor satu misalnya kan begitu. Tidak memahami keluar ya. Kita kan isyarat itu memahami adalah kepada ilmu petunjuk yang kita sudah ditunjukkan ya. Demikian mungkin penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.